Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dalam majelis ilmu bahas lanjutan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada surat Al-Insan. Al-Insan berjumlah 31 ayat. Surat yang bernomor 76. Silahkan jika bawa mushafnya, kita akan baca surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Baik, kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kita bagi dua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Silakan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sampai situ. Amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hal ata 'alal insan. Bukankah ata telah datang 'alal insan, insan maksudnya manusia, kepada manusia hinun, satu waktu. Hinun satu waktu, minad dahri, dari satu masa. Waktu dari satu masa. Lam yakun syai'an, yang mana saat itu lam yakun syai'an mazkura, dia belum bisa disebut apa-apa. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan al-insan, manusia, min nutfah, dari nutfah, air, setetes air mani, amsyaj, yang dicampur, dari air mani yang dicampur, faja'alnahu sami'an basir. Karena itu kami jadikan manusia dapat mendengar, sami'an, basira, dapat melihat. Nah, ayat yang ketiga, inna hadainahu, sesungguhnya kami berikan hidayah, berikan petunjuk kepada manusia, as-sabila, jalan yang lurus. Imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada pula yang kufur. Selesai sampai di sini, kita akan kembali lagi ke ayat yang pertama dan membacakan tafsirnya, di mana Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tafsir surat Al-Insan wa hiya makkiyah. Adapun tafsir surat Al-Insan turun pada periode Mekah, Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum terjadinya peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Lalu penulis Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW ketika sholat subuh di hari Jumat, pada rakaat pertama Nabi membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Surat As-Sajdah kira-kira 3 halaman. Kemudian pada rakaat yang kedua, tentunya setelah membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah rakaat kedua, Nabi membacakan surat Al-Insan, hal ata al-insan, dari awal sampai akhir. Ya. Ini diantara yang pertama disebutkan oleh penulis Imam Ibnu Katsir. Lalu kita akan masuk ke ayat yang pertama. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil insan. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengadakan manusia yang setelah sebelumnya lam yakun syai'an madhkura, lam yakun syai'an yuzkar li haqarati wa dhafi. Sebelum diciptakan, manusia itu belum mempunyai nama apa-apa, tidak bisa disebut nama. Jadi ini asalnya adalah tidak ada.
lam yakun syai'an madhkura. Jika umur kita 40 tahun, 41 tahun yang lalu, kita belum disebut lam yakun syai'an madhkura, belum disebut apa-apa. Ya. Jadi kita ini dari sesuatu yang tidak ada. Bukan tidak punya apa-apa, tidak ada. Ini untuk menunjukkan lihaqaratihi wa dha'fi. Kata Imam Katsir, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah. Faqala ta'ala, Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa, satu waktu yang pada masa itu, pada waktu itu dia belum disebut apa-apa. Lalu Allah menjelaskan ayat berikutnya, kata Imam Ibnu Katsir, inna khalaqnal insana min nutfah. Lalu kemudian Allah menjelaskan, sungguhnya kami menciptakan manusia mula-mula dari nutfah, dari air yang dicampur amsyaj. Amsyaj di sini kata Imam Katsir yang dicampur, asyai'ul mukhtalif ba'duhu fi ba'din, yaitu air dari laki-laki dicampur dengan air dari perempuan. Yakni ma'ul rajuli wa ma'ul mar'ah idza ijtama'a wa ikhtalata. Tsumma yantaqil ba'da tur ila tur wa hal ila hal wa laun ila laun. Setelah bercampur, ya, air dari laki-laki membuahi sel ovum, lalu berubah dari satu keadaan, dari satu bentuk, dari satu warna ke bentuk yang lainnya. Al-amsaj al-ikhtilat ma'ur rajul bima'il mar'ah. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Nabi pernah menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan tentang penjelasan Rasulullah SAW tentang penciptaan manusia. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya kalian itu diciptakan dari perut ibu, ya. Setelah sel ovum itu dibuahi, ya, menjadi zigot, maka air itu disebut dengan nutfah. Kata Nabi, kalian diciptakan dari nutfah berupa nutfah selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari yang kedua berubah dari yang sebelumnya nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaqah. Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah, al-alaq, alaqah. 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal darah, yang sebelumnya nutfah menjadi alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya, ya, 40 hari berikutnya yang ketiga, Allah rubah yang tadinya segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah genap 40 hari yang ketiga, setelah genap 40 hari yang ketiga, ya, sempurna 40 hari yang ketiga, maka Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Tiupkan ke dalamnya, dalam janin tersebut yang umurnya 3 kali 40 hari berapa? 120 hari, berapa bulan?
kira-kira 4 bulan genap masuk ke bulan kelima, Allah meniupkan ke dalam janin tersebut ruh, wa yu'maru bi 4 kalimat. Lalu Allah menentukan 4 takdir. Bikat bi rizkihi, ditentukan takdir rezekinya. Wa ajalihi, ditentukan takdir ajalnya. Wa amalihi, ditentukan takdir amalnya. Wa syaqiyyun am sa'idun, dan ditentukan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia di akhir. Seperti ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Setelah sebelumnya bapak kita diciptakan dari tanah, dari tangan Allah langsung. Kemudian ibu kita Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang tadi disebutkan seperti Nisa, Allah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam itu, dari jiwa yang satu, yaitu istrinya Hawa. Lalu setelah itu Allah menciptakan dari keduanya Adam dan Hawa manusia yang banyak. Dari apa? Dari saripati tanah. Saripati tanah itu berupa air. Berupa air yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan. Itu namanya saripati tanah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, yaitu air mani itu. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu, air mani tersebut, yaitu saripati tanah yang disimpan di dalam rahim. Di dalam rahim perempuan dengan rahim yang kokoh, yang kuat. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada ayat berikutnya yang ke-14 surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nutfah itu dirubah oleh Allah menjadi segumpal darah, alaqah. Lalu alaqah tadi, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Mudghah tadi Allah mengatakan dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang tersebut kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dari bentuk yang paling ahsan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian pada ayat yang ke-15 Allah mengkabarkan kemudian sesudah itu, sesudah Allah ciptakan dia terlahir di dunia, kemudian sekali-kali benar dia akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah mati dikuburkan di alam barzakh, kemudian kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan lagi dari kubur. Itulah manusia.
kita al-insan, kita adalah manusia. Jadi awalnya gimana Pak? Manusia itu hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada namanya. Sebelum diciptakan, sebelum ada di dalam alam kandungan, kita ada di alam apa? Jadi manusia kalau mau disimpulkan secara garis besar, hidup di 4 alam: alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, dan akan terus hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulunya mati, nggak ada apa-apa. Lam yakun syai'an madhkur. Dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ya. Setelah itu Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk dari Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam ya diciptakan manusia dari sari pati tanah. Terus seperti itu sampai sekarang. Ya. Nutfah, awalnya nutfah. Apa itu tadi nutfah? 40 hari. Air ya, berupa air. Kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging. Daging ini kemudian jadi apa tadi? Surat Al-Mu'minun. Daging tadi akan menjadi tulang. Segumpal daging tadi akan menjadi tulang, membentuk tulang. Dan tulang itu akan dibungkus lagi dengan daging oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai genap semuanya lengkap pada ya 40 hari yang ketiga itu lengkap. Organ tubuh yang di dalam, organ tubuh yang di luar, semuanya membentuk tangan, kaki, kepala, secara zahir, ya, organ yang luar, kemudian yang di dalam, semuanya sempurna, lalu ditiupkan roh pada umur 120 hari genap. Ya. Demikian sampai Allah lahirkan ke alam dunia. Untuk apa Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, dan ini adalah ujian bagi setiap insan, bagi setiap manusia. Tapi Allah menciptakan itu semuanya, Allah bekali sami'an basira. Allah bekali kita pendengaran, ya. Allah bekali kita penglihatan, Allah bekali kita hati. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa menggunakan akal hati kita. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Lalu Allah memberikan hidayah, petunjuk bagi setiap insan. Lalu manusia terkelompokkan menjadi 2. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nabtali. Di sini disebutkan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan nabtali ay nakhtabiruhu. Ketika manusia itu sudah diciptakan keluar ke alam dunia, nakhtabiruhu. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Nabtalihi, kami ciptakan manusia ke alam dunia untuk kami berikan ujian. Faja'alnahu sami'an basira, kami berikan perangkat yang hebat untuk manusia, kami berikan fasilitas yang hebat untuk manusia, yaitu berupa sami'an, pendengaran, basiran, penglihatan. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan penglihatan, pendengaran, yatamakkanu biha min at-ta'ah wal ma'siyah,
supaya manusia itu bisa menggunakan pendengaran penglihatannya untuk apa? Ketaatan. Atau sebaliknya, kalau dia tidak lulus ujian, dia menggunakan penglihatan dan pendengarannya untuk maksiat. Lalu Allah memberikan pembekalan kepada manusia. Inna hadainahus sabila. Sungguhnya kami berikan hidayah, petunjuk kepada manusia, as-sabila, jalan. Bayyanahu, kami jelaskan kepada manusia, kami bukakan mata kepada manusia petunjuk. Sebagaimana dalam surat yang lain, Fussilat ayat 17, fa amma thamuda fahadainahum. Adapun kaum Samud, kami berikan hidayah kepada mereka, fastahabbul 'ama 'alal huda, tetapi mereka lebih memilih untuk buta. Hatinya tidak menerima petunjuk. Dalam ayat yang lain, surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Ya. Inna hadainahus sabil. Kami berikan petunjuk jalan. Masuk di dalamnya adalah petunjuk jalan untuk lahir, untuk keluar dari perut ibunya. Ini juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa manusia berikan. Bahkan sejak dia mau lahir, Allah memberikan petunjuk kepada sang jabang bayi untuk keluar dari rahim ibunya, yakni khurujuhu minar rahim. Ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Allah mengatakan imma syakira wa imma kafur. Adapun manusia terkelompokkan menjadi dua. Ada manusia yang bersyukur ketika diberikan ujian. Ada manusia yang kufur ketika diberikan ujian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat ini semuanya. Nikmat, ada yang bersyukur, ada yang tidak lulus ujian, bukannya bersyukur tetapi dia kufur terhadap nikmat. Karenanya dalam hadis riwayat Muslim yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu pada pagi harinya hakikatnya sedang berjual beli, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya. Famubiquha aw mu'tiquha. Nabi mengatakan ada di antara mereka manusia yang berhasil memerdekakan mubiquha atau mencelakakan dirinya setiap harinya. Ada di antara manusia setiap harinya menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan, dengan keimanan, dengan kebaikan. Maka Allah beli ketaatan kita ini dengan apa? Surganya Allah Azza wa Jalla, yang bayarannya jauh lebih mahal daripada apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang setiap harinya atau sebagian harinya atau sebagian besar harinya dia menggunakan jiwanya, menggunakan dirinya untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dosa dan maksiat. Maka hakikatnya dia telah mencelakakan dirinya. Ya. Ini ya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dari asar-asar dari riwayat-riwayat. Ya, atau yang terakhir akan saya bacakan riwayat Imam Ahmad yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Di mana Nabi SAW dalam asar ini, dalam riwayat ini, Nabi pernah mengatakan, tidaklah manusia keluar dari rumahnya kecuali akan disiapkan dua bendera. Bendera yang dibawa oleh malaikat dan bendera yang dibawa oleh setan. Jika seorang manusia itu keluar dari rumahnya lalu melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka ittaba'ahu Allah al-malak birayati. Dia mengikuti bendera yang dibawa oleh malaikat. Falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji ila baiti. Dan dia akan terus berada di belakang bendera yang dibawa oleh malaikat sampai dia pulang ke rumah. Adapun orang atau manusia yang keluar dari rumahnya tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti oleh setan berserta benderanya, dan dia akan berada di belakang bendera yang dibawa oleh setan sampai dia kembali ke rumahnya. Oleh sebab itu hati-hati, kita keluar dari rumah selalu membaca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Aku menyebut nama Allah dan bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan mendengar orang berdoa dengan doa ini, maka setan yang mendengar itu akan mengabarkan kepada setan yang lain yang tidak mendengar, memberikan kabar, bagaimana Anda bisa menggoda orang ini? Loh, kenapa? Karena orang ini ya sudah Allah berikan beberapa keutamaan. Di antara keutamaan yang diberikan kepada orang yang berdoa berdoa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nabi mengatakan faqad wudiya wa wuqiya wa kufiya. Sungguh orang ini telah diberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sungguh orang ini telah dilindungi, tidak ada yang bisa menggelincirkannya. Sungguh orang ini sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengurangi ya jatah rezekinya. Jadi orang yang berdoa dengan doa tersebut, hakikatnya dia telah membuat pagar betis yang sangat besar antara dia dengan setan, dan kita hendaknya banyak berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara ya apa yang bisa kita sampaikan, akan kita bacakan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nasir Sa'di dalam tafsirnya sebagai kesimpulan. Saya ada waktu kan? Kesimpulan dari tafsir ini, Surat Al-Insan ayat 1-3, di mana Syekh Sa'di mengatakan Allah menyebutkan dalam surat yang mulia ini, Surat Al-Insan ayat 1-3, tentang penciptaan awal manusia, ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada satu waktu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada satu masa di mana manusia itu belum diadakan sama sekali, belum diciptakan sama sekali. Ma'dumun bal laisa madhkura. Manusia ada pada masa belum diciptakan, belum bisa dinamakan sama sekali. Kemudian Allah menjelaskan setelahnya bahwa Allah itu menciptakan dari dua manusia. Awal manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dari tanah, lalu Hawa. Setelahnya Allah menciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah yaitu min nutfatin amsyajin, dari setetes mani yang dicampur dari air laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Nabatani, supaya Allah memberikan ujian kepada setiap insan, setiap manusia. Untuk apa? Lina'lam hal yarahalahul ula, supaya manusia itu bisa ingat
bisa flashback, tahu sejarah penciptaan dirinya, bahwa dirinya itu sebelumnya tidak ada, belum diciptakan. Supaya manusia juga flashback, mengerti penciptaan awalnya dia berupa nutfah dari air yang rendah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan wa khalaqalahul quwwal batina wal zahira. Allah memberikan kekuatan jiwa, ya, lahir dan batinnya. Allah memberikan bekal pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota badan. Allah menyempurnakan penciptaannya supaya apa? Ya tamakkan biha min tafsili maqasid. Supaya manusia bisa mencari apa yang maslahat untuk dirinya dan yang diinginkannya. Setelah itu Allah meniupkan, ya, tsumma arsala ilaihi rusul. Lalu Allah mengutus para rasul, nabi dan rasul. Lalu Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul. Untuk apa? Inna hadainahus sabil. Sebagai bentuk apa? Pembekalan dari Allah kepada manusia. Allah memberikan bekal hidayah yang menjelaskan kepada manusia ada cara, ada jalan supaya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tariq al-musiratu ilaihi wa bayyanaha wa raghabahu fiha wa akhbarahu bima lahu 'inda al-wusul ila Allah. Memberikan keterangan, penjelasan, hidayah kepada manusia agar manusia itu termotivasi, terdorong kembali kepada Allah dengan penuh keridhaannya, dengan ketaatan-ketaatan yang bisa dikerjakannya. Tsumma akhbarahu bitariq al-musila ilal halak. Demikian juga Allah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada manusia. Di sana ada jalan yang harus diwaspadai yang akan membuat manusia itu binasa. Dan Allah memberikan wanti-wanti peringatan kepada manusia. Wa akhbarahu bima lahu idza salaka wa ibtalahu bidzalika. Dan Allah memberikan penjelasan kalau orang melakukan dosa maksiat apa akibatnya. Allah pun menjelaskan sejelas-jelasnya. Fan qasaman has ila syakir li ni'matillah alaihi. Tetapi di antara manusia ada yang mau menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Maka manusia terkelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama imma syakiran, kelompok yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, qaimun bima hamalahu Allah min huquqihi. Bentuk syukur mereka adalah mereka memberikan apa yang mesti diberikan dari hak-hak, dari kewajiban-kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur yang sebenarnya. Imma syakiran, di sini disebutkan manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, manusia yang bersyukur. Manusia yang bersyukur bagaimana? Para ulama menjelaskan asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu kata para ulama adalah dengan cara mentaati zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Itu adalah cara bersyukur yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu mentaati zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kelompok manusia yang kedua imma kafuran, yaitu kelompok manusia yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. An'amallahu alaihi bin ni'amid diniyah wa dunyawiyah. Allah telah memberikan nikmat kepadanya, nikmat duniawiyah, dunia, dan nikmat diniyah, agama. Allah memberikan apa yang dia butuhkan dari dunianya. Allah telah memberikan hidayah agama yang dia butuhkan supaya dia hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah telah berikan itu semuanya. Tetapi kelompok manusia yang kedua ini lebih memilih apa? Lebih memilih untuk mengkufuri nikmat tersebut.
Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah memberikan hidayah ilmu dan hidayah amal soleh, dan terhindar dari perkara-perkara yang membuat kita itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faraddaha wa kafara bi rabbih wal iyadu billah. Kelompok manusia yang kedua ini kufur kepada Rabbnya, wasalaka tariqal musyir ilal halak, lebih memilih jalan kesesatan yang membuat mereka binasa. Tsumma dzakara ta'ala 'alal fariqani 'indal jaza. Kemudian setelahnya Allah memberikan penjelasan tentang jaza, yaitu balasan bagi masing-masing kedua kelompok tersebut pada ayat berikutnya, pada kajian berikutnya insyaallah taala. Walhasil, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Wa ataakum min kulli sa'altumuh. Allah mengatakan Ustaz Ibrahim, dan Allah telah memberikan kepadamu apa yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mungkin bisa menghitung-hitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kekufuran. Dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa itu akan merasakan sakaratul maut, kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami berikan ujian kepada kalian berupa ujian kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah dikembalikan. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada ujian yang berupa kebaikan, kenikmatan, kelapangan, kesehatan, kecukupan, kekayaan, keamanan. Ini adalah ujian positif. Untuk apa? Untuk Allah menguji apakah manusia itu bersyukur atau kufur. Ada ujian yang kedua, ujian yang negatif, yaitu berupa musibah-musibah, sakit, kesempitan, kesulitan, untuk menguji kita apakah kita bersabar. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan supaya kita bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati kita untuk bisa bersabar atas musibah-musibah yang dihadapi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.